Aku adalah seekor semut. Hidup kami tidak mudah. Jika kami menemui sarakan gula, seketika itu juga Majelis Tinggi Intelijen untuk Stabilitas Gizi akan segera berkumpul. Hei, ada serakan-serakan gula di sana. Di mana? Sekitar 1000 langkah semut dari pohon apel. Berapa ekor semut yang dibutuhkan untuk membawanya? 10.000. Baiklah, siapkan pasukan sejumlah 50.000 ekor semut. Meskipun ukuran kami tidak lebih dari 2 mm, tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Mulia telah mengaruniakan kami sebagai ganti dari ukuran badan yang kecil dan lemah itu, kemampuan manajemen tinggi, serta perhitungan yang sangat teliti. Akan aku ceritakan pada kalian tentang kisahku. Aku dilahirkan sebagai semut pekerja. Semut-semut pekerja mempunyai tugas yang sangat banyak. Ada para pembantu yang tugasnya membersihkan perkampungan. Ada para tentara untuk mengamankan perkampungan. Ada para polisi untuk menjaga keamanan. Aku termasuk polisi yang bertugas menjaga keamanan, tepatnya komandan polisi jaga. Suatu hari aku merayap, berjalan cukup jauh sehingga aku telah menempuh perjalanan yang ditempuh manusia dalam beberapa detik. Aku tidak merasa jengkel dan marah pada manusia. Keistimewaan semut adalah ukuran kecil tetapi berjiwa besar. Setelah berjalan cukup lama, aku mendapati sebuah pohon. Aku lalu naik ke atas pohon itu. Sejenak aku berdiri lalu bertasbih kepada Allah. Kemudian aku berbalik sambil tetap menatap. Di ujung sana tampak sejuta bahaya yang masih samar dalam pandanganku. Ada sekumpulan pasukan yang menakutkan tengah berkumpul. Pandanganku seolah beku. Tiba-tiba aku dirasuki rasa takut. Aku turun dari pohon. Aku berlari dengan kecepatan darurat, kecepatan tertinggi untuk seekor semut. Kami mempunyai 5 tingkat kecepatan dan ini yang paling cepat. Aku sangat ketakutan. Seandainya pasukan itu melewati lembah semut, itu berarti lembah semut akan hancur berantakan. Semua itu akan terjadi tanpa mereka sadari. Pada dasarnya, sebuah pasukan terdiri dari para tentara dari bangsa manusia. Pasukan semut adalah tentara-tentara dari bangsa semut saja. Tapi yang terlihat di hadapanku bukan sekelompok pasukan dari bangsa manusia, melainkan sebuah pasukan dari bangsa jin, manusia, dan juga burung. Aku langsung menyerahkan laporanku pada penanggung jawab tertinggi di perkampungan semut. Teman-teman, ada sekumpulan pasukan yang sedang mendekat. Berapa jumlah manusianya? Pasukan itu bukan dari golongan manusia saja. Hah? Bukan dari golongan manusia saja? Ada pasukan jin, manusia, dan burung. Instruksi yang dikeluarkan untuk semut di dalam perkampungan adalah tetap berada di kediaman masing-masing. Untuk semut yang berada di luar perkampungan diperintahkan untuk segera kembali secepat mungkin ke dalam perkampungan. Tak lama kemudian, bayangan pasukan Nabi Sulaiman muncul. Tanpa pikir panjang, aku berkata, "Wahai para semut, masuklah ke kediaman kalian masing-masing agar Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak menghancurkan kalian, sementara mereka tidak menyadarinya." Setelah itu, semut-semut segera menuju sarang. Tapi aku heran, Nabi Sulaiman dan pasukannya mendadak berhenti. Sang Nabi melihat ke arah pohon tempat aku berdiri sambil tersenyum. Hal ini benar-benar membuatku heran. Apakah mungkin manusia ini mengerti apa yang aku katakan? Aku terkejut. Dia menundukkan kepalanya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau curahkan padaku dan kedua orang tuaku, serta karuniakanlah padaku untuk berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Jangan takut, pasukanku tidak akan menghancurkan lembah semut. Kami akan memutar arah jauh dari lembah." "Siapakah engkau, Tuan? Kau berbicara dengan bahasa semut." "Aku adalah hamba Allah dan nabinya, Sulaiman. Ayahku adalah Daud, seorang nabi juga. Allah telah mengajarkan pada kami bahasa burung dan seluruh bahasa binatang." "Engkau seorang nabi dan putra seorang nabi?" "Ya." "Wahai hamba Allah yang soleh,
Aku akan berdoa kepada Allah untuk memasukkanmu dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Kenapa engkau tidak mendoakanku juga? Aku tidak tahu apa yang akan kudoakan untukmu, wahai semut. Tapi aku merasakan sesuatu yang mirip wahyu, bahwa Allah akan menjadikan kata-katamu ketika memperingatkan semut tadi sebagai ayat-ayat yang akan dibaca oleh orang-orang beriman dalam sholat mereka. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyerah." Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."